yang mau didiskusikan dulu kah sebelum kita mulai? Ya, sambil jalan aja ya. Jadi kemarin sudah bahas tentang taktil ya. Mayoritas ya DCMLS sama yang ALS kemarin sama trigeminal. Nah, sekarang kita spesifik ke ALS karena kemarin kan ALS nggak banyak terbahas ya. Jadi fokus banget ke DCMLS sama trigeminal. Nah, jadi dua sensasi utama yang dibawa oleh ALS adalah sensasi nyeri dan sensasi suhu begitu. Nah, sensasi apa sih sebenarnya sensasi? Nah, sering dengar ya kata sensasi dan kata persepsi begitu ya. Nah, sensasi itu adalah bagaimana kita secara sadar maupun tidak sadar menyadari perubahan pada lingkungan luar dan dalam tubuh kita. Nah, sedangkan persepsi itu adalah interpretasi terhadap sensasi tersebut. Dan ini kita kalau sudah mempersepsikan berarti kita menyadari, ya, bisa mengartikan dengan sadar begitu. Nah, ini adalah fungsi utama dari korteks cerebri. Sekarang pertanyaannya, berarti bisakah suatu sensasi tidak kita persepsikan? Bisa, Dok. Bisa, Dok. Ada yang terpersepsikan. Iya. Bisakah suatu persepsi tanpa didahului sensasi? Nggak mungkin, Tidak Dok. bisa, Dok. Ya, nggak bisa ya. Oke, bisa dipahami sekarang? Karena ini penting dalam memahami nyeri begitu ya. Pernah lihat orang yang jalan di bara api? Film. Ya, kira-kira reseptor panas gitu, suhu di kakinya bereaksi nggak sebenarnya reseptor nyerinya? Harusnya bereaksi, Dok. Iya, sensasinya dia dapat ya. Tapi gara-gara ada pelatihan, dilatih terus ya kan. Bahkan ada orang yang nanti diberikan hipnotik begitu, kemampuan otaknya untuk persepsi jadinya diturunkan. Ya. Jadi sensasinya sebenarnya sampai ya ke reseptor, tapi yang semuanya kan tergantung otak ya, bagaimana kita mempersepsikannya. Oke. Nah, jadi nyeri ya. Nyeri itu apa? Yaitu tentunya pengalaman sensoris yang tidak menyenangkan ya. Bisa sensoris dan bisa emosi begitu, terkait emosi. Nah, ini bisa jadi memang ada ya gimana Mbak Tamina? Oh, enggak. Oh iya ya. Saya kira mau nanya. Ya ya. Oke. Terus kemudian bisa jadi memang terjadi kerusakan pada jaringan tubuh kita atau baru berpotensi. Nah, jadi nyeri ini merupakan suatu peringatan bahwa ada sesuatu yang salah pada tubuh dan dia merupakan suatu refleks protektif begitu. Bagaimana dengan nosisepsi? Nah, ini adalah aktivitas ya. Nosisepsi itu nosi artinya nyeri ya, sepsi. Nah, terkait dengan persepsi. Nah, ini adalah aktivitas yang tidak kita sadari ya, yang dipicu oleh suatu stimulus yang merugikan ya, yang berbahaya terhadap yang diterima oleh reseptor sensoris kita. Ya, jadi pain dengan nosisepsi. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana prosesnya ya di tubuh ketika terjadi suatu lesi, misalnya tertusuk begitu. Nah, ketika tertusuk oleh benda tajam misalnya, ini kan terjadi kerusakan jaringan ya. Kerusakan jaringan itu akan rilis berbagai macam zat begitu. Nah, yang akan diterima oleh neuron ya, ujung syaraf bebas. Ingat kemarin reseptor nyeri adalah prenerve ending ya. Akhiran syaraf bebas. Jadi bisa ada bradikinin, ya kan, serotonin, prostaglandin, kemudian kalium, ya, dan juga dari sel mas yang bisa merilis histamin. Nah, ini semua dapat memicu ya perubahan permeabilitas membran pada ujung syaraf bebas. Nah, begitu juga dengan syaraf ini sendiri ya. Jika dia teraktifkan, dia dapat merilis ya, mengeluarkan neurotransmitter, ya, suatu zat-zat kimiawi, ya, mediator kimiawi yang akan
apa istilahnya mengaktifkan sel-sel lain. Nah, contohnya CGRP dan substansi P yang dikeluarkan akan memicu si sel mas untuk merilis lebih banyak histamin. Ya, kemudian juga bisa membuat pembuluh darah di sini kira-kira vasokonstriksi atau vasodilatasi? Vasodilatasi. Vasodilatasi, ya. Jadi ini proses kalau misalnya kita mengalami peradangan gitu. Jadi inflamasi dengan infeksi itu berbeda. Ya. Tanda-tanda inflamasi ada yang masih ingat? Kalor itu. Terus apalagi? Tumor, Tumor ya kan? Ya kan? Terus fungsi olesa ya. Nah, jadi bahwa ketika terjadi inflamasi, maka akan terjadi kemerahan ya, terasa lebih hangat ya, karena terjadi pelebaran pembuluh darah di sana ya. Nah, itu proses-prosesnya termasuk melibatkan ini ya. Tapi kalau inflamasi pasti infeksi? Tidak tentu. Tidak ya. Kalau infeksi apakah pasti inflamasi? Iya. Iya, Dokter. kemungkinan Ya. besar. Ya, jadi tolong dibedakan ya antara infeksi dan inflamasi. Karena kita terkena air panas atau kena panci panas itu kan memerah juga ya. Itu terjadinya inflamasi ya, tapi bukan infeksi. Tapi kayak kena bisulan atau jerawatan deh, ya kan? Nah, itu kan merah, bengkak gitu ya. Nah, itu ada infeksinya di sana dan ada inflamasinya. Begitu. Oke, nah lalu kemudian nanti di bawah ya impuls nyerinya sampai ke korda spinalis ya. Nah, bagaimana prosesnya ya? Kalau ada hiperalgesia dan alodinia. Kalau dari pengertiannya kan hiperalgesia itu respon yang memang dia berbahaya ya stimulusnya. Terus kemudian kalau alodinia sensasi nyeri karena ada stimulus yang sebenarnya dia normal tapi dipersepsikan sebagai nyeri. Ada yang bisa memberikan contoh alodinia? Kalau hiperalgesia kan respon berlebihan terhadap suatu nyeri begitu. Kalau alodinia, stimulusnya sebenarnya tidak berbahaya, tapi kita mempersepsikannya sebagai nyeri. Sentuhan Ya, misalnya. Mas Reza, silahkan. Misalnya sensasi sentuhan tapi dianggap sebagai nyeri. Betul, ya. Sensasi sentuhan tapi dianggap sebagai nyeri. Atau sebenarnya sering dijadikan contoh adalah ketika habis berjemur, main di pantai ya, kulitnya kan terbakar karena sinar matahari. Lalu setelah itu mandi air panas. Air hangat deh, air hangat aja. Kalau pada kondisi normal, ya kan, itu tidak merupakan sesuatu hal yang memicu nyeri ya, mandi air hangatnya. Tapi karena baru saja habis berjemur, lalu kemudian mandi, kebetulan keputar kerannya air hangat gitu, itu akan langsung memicu nyeri. Nah, itu contoh yang alodinia. Jadi ada suatu perubahan gitu ya pada kulit yang memang sudah terpicu dengan peradangan begitu. Lalu kemudian ditambah dengan suatu stimulus yang sebenarnya tidak berbahaya akan menyebabkan timbulnya suatu nyeri. Alodinia juga bisa kita amati pada pasien post herpes zoster. Ada yang pernah lihat? Ya, post herpes zoster, terus kemudian pakai baju aja itu dia merasakan nyeri begitu ya. Misalnya kemarin kenanya pada bagian sekitar T6 gitu ya. Nah, terus kemudian ya di situ menjadi lebih sensitif. Suatu stimulus sentuhan dari baju
yang mestinya tidak berbahaya, tidak menimbulkan nyeri, itu pada pasien post herpes zoster bisa terjadi alodinia. Ya. Oke, jadi kemarin sudah kita bahas bahwa prinsip umum dari fisiologi sensoris itu stimulus diterima oleh reseptor, ya, diubah menjadi potensial reseptor, kemudian potensial reseptor itu akan diubah lagi menjadi potensial aksi yang dipropagasi sepanjang serabut aferen, ya. Neuron sensoris dibawa ke sistem syaraf pusat. Nah, reseptor kemarin juga sudah tak bahas sedikit, ada pembagian klasifikasi dari reseptor, ya. Kalau berdasarkan reseptor struktur mikroskopisnya, maka dibedakan menjadi 3. Ada yang tidak berkapsul, ada yang berkapsul, dan bahkan selnya itu terpisah. Nah, contohnya kalau yang free nerve ending sudah kita banyak bahas, kemarin ada gambarnya juga, ya. Yang berkapsul juga sudah. Kalau yang sel yang terpisah ini, ada yang tahu contohnya di mana? Di mata ya dok, fotoreseptor itu kan? Betul, fotoreseptor. Terus di Factory. telinga, dok. Olfaktorius juga, ya. Jadi selnya terpisah dari si neuronnya, ya. Terus kemudian berdasarkan lokasi dan stimulus yang mengaktifkan, ya. Jadi eksteroreseptor, jadi dia di luar, letaknya di permukaan luar tubuh. Jadi stimulusnya datangnya dari luar. Interoreseptor berarti di dalam tubuh, dan stimulusnya adalah perubahan kondisi dalam tubuh kita. Dan proprioseptor, ya, yang ada di sendi-sendi. Nah, dan ada di otot juga. Berdasarkan tipe dari stimulusnya, nah ini udah dibahas juga kemarin, ya. Nah, somatosensoris itu tidak sama dengan viscerosensoris. Jadi ini kan yang ada di bagian luar tubuh, ya. Yang kemarin yang kita bahas ada taktil, Meissner, corpusculum, Pacini, dan lain sebagainya, gitu, ya. Nah, bagaimana dengan di dalam tubuh? Nah, Nah, ini, ya. Jadi visceral reseptor nanti dibagi menjadi nociceptor dan physiologic reseptor, ya. Ke sini dulu. Nah, nociceptor itu apa, ya? Adalah reseptor nyeri yang dapat berespon terhadap berbagai macam stimulus. Ada nociceptor yang bereaksi terhadap perubahan mekanik, ya. Ada nociceptor yang bereaksi terhadap perubahan suhu. Jadi suhu tertentu, suhu di atas 45 derajat Celcius itu baru akan memicu nociceptor yang termal. Nah, kalau di bawah itu, kita bahas nanti di belakang tentang suhu, ya. Dia hanya akan menstimulasi reseptor panas atau dingin, gitu. Kalau di atas itu yang terpicu adalah reseptor nyerinya. Nah, terus kemudian yang dipicu oleh zat kimiawi, terus kemudian polimodal. Jadi dia dapat mendeteksi kombinasi-kombinasi dari stimulus yang disebutkan di atas tadi. Ini contohnya misalnya pada jantung, ya, sistem respirasi, sistem gastrointestinal. Nah, jadi tergantung pada tipe-tipe fungsinya, gitu, ya, letaknya. Misalnya kalau di gastrointestinal tentu penting mekanoreseptor, begitu, ya. Bisa yang rapidly adapting, bisa yang slowly adapting. Jadi ketika ada perubahan pergerakan usus, begitu, ya, ada distensi, ada torsi, nah dia dapat memicu stimulus yang ada di sini, ya. Sedangkan kalau di jantung umumnya stimulusnya yang dapat memicu reseptor nyeri pada jantung yang cepatnya oleh A delta, yang lambatnya oleh serabut C, ya, itu adalah zat-zat kimiawi. Jadi kalau ada iskemik begitu pada jantung, jadi bakal segera terasa. Jadi bukan seperti di gastrointestinal, masa jantungnya harus torsi dulu, ya, berputar dulu baru dirasakan nyeri, enggak. Jadi tergantung pada organnya, begitu. Pada saluran pernafasan juga begitu, ya, iritasi dibawa nanti oleh A delta, ya. Baik itu oleh iritasi ada gas-gas, ya, atau yang kita hirup dapat mengiritasi jalan nafas, mukosa pernafasan, ataupun stimulus-stimulus mekanik. Jadi dibawa secara cepat, begitu. Kalau yang agak lambat, nih misalnya ada kongesti paru, edema, jadi nyeri tapi slow, begitu. Oke, nanti bisa dibaca sendiri, ya. Ini ada fisiologi reseptor nih, sering kita bahas. Baroreseptor ada di mana? Belum jantung, ya? Tapi yang udah bioman pasti tahu nih, baroreseptor.
Baro kan tekanan. Arcus aorta, Ya, arcus aorta dan karotis ya kalau nggak salah. ya bifurcation di sini ya di karotis. Jadi sebenarnya baroreseptor itu banyak ada di rongga toraks dan di sekitar leher ya pada pembuluh darah yang besar, arteri-arteri besar. Tapi yang paling besar itu yang di dua tempat tadi yang disebutkan Mas Reza dan di bagian karotis ya. Tuh, jadi mendeteksi perubahan regangan. Nah, ini secara fisiologis memang dia berfungsi seperti itu ya. Osmoreseptor dapat mendeteksi perubahan osmolaritas darah, contohnya ada di Isis. ginjal ya. Osmoreseptor. Lalu kemudian ada di hipotalamus. Ya. Oke, nah nanti bisa dibacain. Terus ini contohnya yang stimulus nyeri ya dibawa oleh ujung saraf bebas. Ini menjadi potensial reseptor yang saya sebutin tadi ya, dipropagasi ke sistem saraf pusat ya. Nah, terus bagaimana yang serabut afrennya? Nah, ini juga kemarin sudah kita bahas. Monggo kalau misalnya mau ada pertanyaan, terus kita sekarang fokus ke bagian nyerinya. Nah, nyeri jadi merupakan ujung reseptornya ujung akhiran saraf bebas ya, yang telanjang. Terus kemudian dia tidak beradaptasi atau kalaupun beradaptasi itu sangat kecil ya. Karena dia merupakan efek protektif, maka akan sangat berbahaya jika kita bisa beradaptasi terhadap nyeri ya. Jadi kita jadi akan berkurang responnya terhadap kerusakan nanti yang akan terjadi pada tubuh. Jadi nyeri nanti diklasifikasikan sebagai nyeri yang cepat dan nyeri lambat. Ya, banyak namanya. Nyeri cepat kadang diartikan sebagai sharp pain, nyeri tajam, ya, nyeri yang menusuk. Nah, ini kalau yang dokter selalu diminta menanyakan kalau pasiennya mengeluhkan nyeri, nyerinya kayak apa? Nyerinya kayak ditusuk kah? Nyerinya seperti dihimpit kah? Ya kan? Itu sebenarnya mau identifikasi. Ini sebenarnya fast pain atau slow pain begitu. Nah, jadi biasanya dirasakan ya pada yang fast pain pada permukaan tubuh. Seperti kemarin saya jelaskan, kalau memang tertusuk jarum, maka kita bisa secara spesifik menyatakan dia tertusuk di mana. Tapi kalau di dalam tubuh, ya itu biasanya lebih menyebar dan nyerinya slow pain. Jadi seperti nyeri terbakar, gitu, nyeri seperti tertekan. Nah, dideskripsikan sebagai yang slow pain. Biasanya mulai setelah 1 detik atau lebih dan meningkat secara perlahan, ya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan adanya kerusakan jaringan. Bisa aja, tapi catatan slow pain bisa saja juga terjadi pada permukaan tubuh, ya. Jadi bukan selalu ya yang ada di otot, nyeri otot begitu adalah fast pain. Bisa jadi dia juga adalah slow pain, ya. Oke, transmisi sinyal. Jadi dari reseptor nyeri akan terbagi menjadi 2 jalur dalam membawa transmisi sinyal nyeri, ya reseptor nyeri ini, dan nanti berakhir di sistem saraf pusat. Nah, 2 jalur ini membawa 2 tipe yang tadi di soal ya, fast sharp pain dan slow chronic pain. Jadi fast pain sering dikaitkan dengan acute pain ya, sedangkan yang sini dengan chronic pain. Yang fast sharp pain ini tentunya berkali-kali sudah saya bilang ya, bahwa dibawa oleh serabut A delta ya, kecepatannya 6 sampai 30 meter per second. Nah, sehingga membuat seseorang tersebut dapat bereaksi segera untuk menghindarkan dirinya dari bahaya ya. Sedangkan kalau slow chronic pain ini dipicu biasanya oleh zat-zat kimiawi begitu ya, ataupun adanya stimulus mekanik dan suhu yang terus-menerus ya, persisting. Nah, dia dibawa oleh tipe C ya, karena kecepatannya juga hanya 0,5 sampai 2 meter per second. Nah, ini membuat kita sadar bahwa memang terjadi kerusakan, terjadi stimulasi terus-menerus terhadap nyeri begitu. Sehingga kita akan mencoba untuk
menghilangkan nyeri tersebut. Jadi kalau kita nggak dikasih tahu kalau hanya A delta yang bekerja, maka akan berbahaya juga ya, bahwa sebenarnya ini masih terjadi suatu stimulus berbahaya nih pada tubuh. Tapi kalau nggak diingatkan terus-menerus oleh C fiber, nah kita akan banyak kerusakan yang terjadi pada tubuh ya. Seperti yang saya ceritakan manusia yang hidup tanpa nyeri kemarin. Nah, ini jalurnya ya. Ini A delta ya. Terus ini serabut C. Saya minta deh siapa gitu mau jelasin gambar ini. Mas Mumtaz coba. Aduh, mohon koreksi dok. Ya. Ya, kita bisa melihat bahwa pada gambaran medula spinalis ini ada beberapa daerah, yaitu yang nomor 1 sampai nomor 9 itu mungkin namanya rex lamina ya, nanti itu ada sebagai tempat pelekatan bagi serabut-serabut saraf yang akan masuk ke dua jaras ini, yaitu jaras neospinotalamik atau jaras paleospinotalamik. Kalau pada jaras yang neospino itu kan yang terlibat adalah serabut saraf yang cepat ya. Berarti ini yang mana ya? A delta sepertinya ya. A delta yang terlibat, dia akan masuk ke bagian dorsal, masuk ke berarti itu yang daerah rex lamina yang 1, kemudian dia akan berjalan terus, ada yang bercabang, kemudian dia akan masuk ke daerah anterior, ya masuk ke anterolateral pathway, kemudian akan diteruskan ke atas, nanti akan berarti kalau anterolateral kurang tahu ya, nanti bercabang apa tidak. Intinya dia akan diteruskan ke atas, sama seperti yang paleospinotalamik. Bedanya kalau paleospinotalamik serabut yang terlibat adalah serabut tipe lambat, contohnya serabut tipe C, kemudian dia akan masuk ke rex lamina juga, bagian 3 dan 5, ya, kemudian berjalan ada yang menyabang, kemudian dia akan masuk ke PD yang sama, ke anterolateral pathway, kemudian dia akan diteruskan ke atas. Dua-dua ini perbedaannya juga neurotransmitternya yang terlibat menggunakan glutamat, tapi kalau yang paleo juga melibatkan substansi P. Oke, thank you Mas Mumtaz ya. Nah, jadi ini ada yang jalurnya dari A delta, dia langsung tanpa bersinaps ya, langsung menyilang, kemudian naik ke atas. Nanti kan ke talamus dulu ya. Ke talamus di mana? VPM, VPL? VPL. Kalau dari tubuh dia VPL, tapi ada juga nanti yang ke VPL kan ventro, ke bagian talamus yang bagian posterior ya, juga ada. Nah, terus ada yang bersinaps 1 di lamina marginalis yang pertama ya. Sedangkan yang serabut C itu ada yang dia bersinapsnya hanya di yang kelima, kemudian dia naik. Ada yang 2 kali dia bersinapsnya, di yang ketiga dan yang kelima. Nah, kemarin kan kita sudah bahas ya, kalau ada sering banyak bersinaps-sinaps, maka bahkan ada synaptic delay ya. Ya kan? Synaptic delay. Jadi akan ada proses dulu kan di sana, dibanding kalau jarasnya itu sinapsnya minimal atau bahkan tidak bersinaps sama sekali. Bisa langsung lanjut kan? Selanjut ke atas. Nah, ini juga menjelaskan kenapa yang A delta itu lebih cepat. Nah, ini transitnya sekali doang. Coba naik pesawat teman-teman, transitnya sampai 3 kali. Kira-kira jadi lebih cepat nggak nyampenya ke rumah? Enggak ya. Jadi karena banyak transitnya, jadi dia jadi lebih lambat juga perjalanannya. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini ya, traktus neospinotalamicus ya, jalurnya nanti ini kan ada traktus nyerinya. Ya. Ini yang fast pain ya, yang tebal-tebal, ini yang slow pain. Ya. Nah, dia nanti ada area di bagian tengah otak ini yang disebut dengan area reticularis ya. Mungkin pernah dengar formasio reticularis gitu ya, zaman S1 ya. Nah, ini ada di batang otak dan nanti berakhir di talamus ya. Nah, dia nanti menuju ke ini yang fast pain ya. Yang traktus neospinotalamicus, dia akan menuju kompleks ventrobasal
Nah, dia berjalan bersama-sama dengan DC-MLS. Ya. Kemudian ada yang nanti menuju ke bagian posterior talamus, tadi sudah saya bilang di belakang. Jadi nggak semuanya, ada yang lewat barengan dengan DC-MLS lewat VPL gitu ya. Nah, dia akan ditransmisikan ke area basal lain pada otak, nah termasuk ke area somatosensoris. Nah, inilah sebabnya kenapa fast pain ya dapat bisa segera kita ketahui lokasi nyerinya. Karena dia berjalan bersama-sama dengan DC-MLS. Gitu. Bisa dipahami? Oke. Tapi kalau misalnya korteks somatosensoris kita rusak, kita tetap bisa mempersepsikan nyeri. Gitu. Karena fungsi yang atas itu sebenarnya hanya untuk lokalisasi. Ya. Bisa dipahami kah? Nah, bagaimana dengan traktus paleospinothalamikus ya? Nah, dia ini di batang otak ya. Berakhirnya nanti nih di batang otak. Yang pertama nukleus reticularis pada bagian medula, pons ya, dan mesencephalon. Kemudian juga berakhir pada bagian tektal area, pada bagian dalam mesencephalon. Nah, nanti menuju ke colliculus superior dan inferior atau ke PAG region. Jadi periaqueductal gray area ya. Nah, nanti kalau di buku-buku sering disingkat dengan PAG ya, PAG. Nah, ini mengelilingi dari aqueductus sylvius. Nah, jadi hanya 10 sampai 25% yang ke talamus. Dan ketika dia ke talamus, dia menujunya adalah ke nukleus intralaminar dan ventrolateral. Nah, selain itu dia juga akan berakhir pada hipotalamus dan area basal lain pada otak. Jadi dia lebih menyebar ya. Jadi yang slow pain ini seperti memang dia memberikan awareness, peringatan ke berbagai area otak yang lain, ini loh ada nyeri ya. Makanya dipersepsikan sebagai nyeri yang lambat dan kronis. Ya. Nah, bagaimana responnya kalau ke hipotalamus ya? Sebenarnya ini bahasnya di otonom ya, kayaknya di dua kuliah lagi kita bahas bagaimana peran hipotalamus terhadap otonom. Slow pain di sini adalah pusat fungsi vegetatif tubuh ya, hipotalamus ini. Jadi dia itu mengatur osmolaritas, tadi udah kita bahas ada osmoreseptor di sana. Dia juga mengatur tekanan darah ya, mengatur fungsi jantung gitu ya. Terus kemudian mengatur ini juga makan ya, appetite ya, selera makan, lalu kemudian rasa haus dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita mengalami nyeri, maka wajar ya dapat bisa orang yang lagi sakit itu berpengaruh ya terhadap selera makan ya, terhadap fungsi jantungnya ya, tekanan darah dan lain sebagainya. Jadi itu tadi, gara-gara informasi nyeri itu nanti disebarkan ke berbagai area lain pada otak. Yang dapat mempengaruhi fungsi otak secara keseluruhan. Bisa dipahami? Oke, ini yang slow pain. Nah, tipe atau klasifikasi lain dari nyeri, itu adalah nyeri yang secara fisiologis ya, dan patologis. Fisiologis disebut juga dengan acute pain, sedangkan yang patologik itu yang kronik. Nah, acute pain itu biasanya onsetnya tiba-tiba dan akan berkurang seiring dengan proses penyembuhan. Nah, ini sebagai good pain gitu ya, sebagai mekanisme protektif. Tapi kalau yang patologis, yang kronis, ini nyeri yang buruk begitu ya, karena dia akan istilahnya menetap dalam jangka waktu lama, bahkan setelah terjadinya penyembuhan dari suatu injury. Nah, ini yang berbahaya ya. Nah, terus kemudian nyeri itu dapat timbul dari stimulasi reseptor pada kulit sehingga disebut dengan nyeri somatik yang superficial. Sedangkan nyeri yang berdasarkan stimulasi pada reseptor yang ada di dalam tubuh kita seperti pada otot, pada tendon, pada fascia gitu ya. Itu adalah nyeri somatik yang dalam. Jadi nanti nyeri somatik nanti terbagi dua.
Tapi kalau nyerinya berdasarkan stimulasi dari organ-organ visceral tubuh, ya, organ-organ visceral itu di bagian dalam ya, di bagian dalam rongga, baik itu rongga toraks, rongga perut, rongga pelvis gitu ya. Nah, itu disebut dengan nyeri visceral. Ada lagi yang namanya nyeri alih, ya, referred pain. Nah, sering dijadikan contoh organ apa? Ayo, yang dokter-dokter nih. Jantung. Jantung ya, nyerinya menyebar dari sini sampai ke tangan yang di sini, nyebar ke sini. Nah, sering jadikan jantung. Gara-gara sering dibahas tentang jantung, waktu saya bikin soal untuk S1, itu saya bikin soalnya gini, area manakah yang memiliki nyeri alih paling luas, organ manakah yang memiliki area nyeri alih paling luas pada tubuh manusia? Terus pada jawab jantung coba. Gara-gara sering dibahasnya tuh jantung. Padahal nyeri alih paling luas itu sebenarnya dari ginjal. Ya, itu nyerinya bisa sepanjang punggung ini, ya, panggul bagian bawah sampai ke bagian depan. Ya, kok mahasiswa tuh, soalnya kalau di UGM ada item analisis ya, analisis soal. Jadi kalau mayoritas soal mahasiswa itu jawabnya salah, tentunya harus dipertanyakan kan soalnya. Ini kenapa nih? Salah penjelasan kah? Salah apa gitu? Itu sampai seperti itu ya. Jadi padahal referred pain, nah ini di buku-buku soalnya sering dijadiin contoh adalah si jantung gitu. Jadi nyeri dari suatu organ visceral yang di bagian dalam tubuh yang tadi saya katakan di toraks, di abdomen, di pelvis gitu ya, akan diproyeksikan pada permukaan tubuh gitu. Dan lokasi yang diproyeksikannya tidak selalu menunjukkan lokasi organnya. Ya, itu yang wajib dipahami ya. Misalnya ini kok X-nya salah ya, salah copy nih kayaknya. misalnya jantung ya, nanti tak ubah dulu lah. Organ visceral itu dapat terlibat ya dengan area yang mana dia sama-sama dipersarafi oleh korda spinalis segmen yang sama. Begitu. Jadi penting ya untuk kemampuan diagnosis klinis, karena kalau kita ngerti nyerinya seperti jantung, oh nyerinya kayak menjembar sampai ke tangan begitu ya, maka oh ini berarti yang sakit bagian jantungnya. Kalau nyerinya misalnya menyebar sampai ke bahu kanan, mungkin di bagian kantong empedunya. Nah yang seperti itu ya. Jadi kita harus memahami bahwa berarti persyarafannya itu pada korda spinalis yang sama. Jadi ini ya, ini kan ada serabut saraf yang visceral. Yang lain deh yang jelasin. Siapa ya? Saya mau nunjuk yang lainnya. Mbak Rifda deh. Monggo Mbak. Gambarnya yang bawah, Nah. Mohon koreksinya ya, Dok. Iya. Jadi kalau misalnya nyeri alih itu, terutama di sini contohnya adalah nyeri alih yang dihantarkan dari jantung, organ jantung. Di sini kan terlihat bahwa dari organ jantung kan di bagian toraks di sebelah kiri. Nyeri alihnya ini dari yang terlihat ini di permukaan tubuh ini adanya di bagian dari lengan sebelah kiri. Jadi mungkin kalau misalnya ada nyeri, pasien tersebut ada nyeri yang menjalar ke nyerinya itu di bagian lengan yang menjalar ke tangan sebelah kiri, kemungkinan besar itu ada nyeri alih yang berasal dari organ jantung. Seperti itu, Dok. Jadi ini ada misalnya ada iskemik gitu ya pada jantungnya. Ya, terus kan ada mediator inflamasi nanti ya yang dapat memicu reseptor nyeri. Maka dia akan dibawa informasinya melalui segmen korda spinalis tertentu. Misalnya ini adalah segmen 4 begitu ya. Nah, terus kemudian dari sini ya, kita tahu juga padahal untuk sensoris ya, untuk sensoris dari bagian lengan ya, bagian dalam itu juga dibawa ya. Ini ada reseptor nyerinya di kulit ya. Dibawa juga pada segmen medula spinalis yang sama, ya kan? Jadi dibawa informasinya ke atas, ya. Nah, oleh otak dia bingung, paham nggak?
dia bingung nih membedakan. Jadi informasinya ini dari bagian dalam atau bagian luar, sehingga oleh otak dipersepsikan bahwa nyerinya datang dari tangan juga. Sebenarnya tangannya nggak apa-apa, paham ya? Oke. Dia salah persepsi ya, Dok. Iya, jadi dia gara-gara masuknya pada tempat yang sama, begitu. Terima kasih, Dok. Iya, jadi ini serabut visceral ya. Ini serabut visceral, lalu kemudian ini serabut yang dari kulit. Nah, terlihat ya kalau dia saling bersinaps, ya kan? Terus nanti dibawa informasinya ke atas. Nah, sama-sama nanti lewat si VPL gitu. Nah, jadi ini sebenarnya kaitannya terkait dengan embriologi. Jadi proses pembentukan ya. Jadi asalnya sama gitu. Sehingga nanti persyarafannya dalam segi persyarafan ya, asalnya sama, tapi kalau dari segi apa istilahnya mesenkim, mesoderm, ektoderm itu tentunya beda ya. Kalau kulit kan ektoderm ya. Nah, jadi ini karena saling bersinaps. Jadi dibawa oleh otak dipersepsikan sebenarnya yang sakit yang sebelah sini ya, dipersepsikan bahwa ini juga sakit. Begitu. Jadi itu yang disebut dengan referent pain. Nah, ini wah, ini kalau gambar kayak gini gimana nih? Ada yang mau coba? Ini tadi T4 ya, saya contohinnya. Nah, monggo. Mirip kok sama gambar yang tadi. Cuma ini versi, kalau tadi kan versi singkatnya. Mbak Celia mau coba? Enggak. Oh enggak. Mbak Ayu Tiara. Paham, Dok. Belum? Oke, Mbak Yulinar? Iya, Dok. Izin mencoba, Dok. Ya, silahkan. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, berarti misalnya sensasinya itu berasal dari area yang dipersarafi oleh T3 atau T4 misalnya. Nah, dia akan diantarkan ke medula spinalis dan akan masuk ke medula spinalis melalui dorsal saraf Ya, yang betul. dorsal itu, Dok. Ya, kornodorsal ya. Kornodorsalis, Dok. Kemudian setelah masuk ke medula spinalis, seperti yang kita lihat pada gambar, dia ternyata menyilang ya, Dok. Dia menyilang, ALS selalu nyilang ya? Ya, ALS. Di segmen spinalis yang sama. Ya, terus? Di segmen spinalis yang sama, kemudian diantarkan ke otak. Nah, ternyata di otak itu, ini sepertinya seperti yang kemarin, ada nukleus-nukleus yang kalau kemarin itu di nukleusnya ini dia bercabang. Di bawah itu ada 2 jalur ke atas. Nah, kalau yang ALS ini nanti di otak baru dia menyebar. Jadi dipersepsikannya di otak itu jadi saraf yang di bawah tadi itu pada saat sampai ke bagian yang di otak ini yang di hipotalamus, dia akan dibawa dihantarkan ke bagian yang berbeda-beda yang akan mempersepsikan nyerinya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Yulinar ya. Jadi perhatikan di sini nih dari jantung ya. Dari jantung jaraknya merah-merah ya. Nah, jadi dia masuk ke berbagai istilahnya ganglion gitu ya. Baik ganglion cervicalis superior, ganglion cervicalis yang inferior begitu ya. Terus juga ganglion T1. Nah, pokoknya banyak jalur masuknya. Ini yang dari jantung, ya. Tapi semuanya tentunya akan menuju pada chorda spinalis, ya kan? Masuk lewat radix dorsalis, ya. Terus kemudian dia akan segera menyilang kalau yang ALS. Nah, kalau yang ini yang terlibat jadi banyak segmen, ya, banyak segmen spinalis. Nah, ini ada T1, T2 gitu ya, T3, T4, T5. Nah, jadi nanti semuanya ini ya di bawah informasinya ini dari kulit ya. Yang biru ini yang dari kulit. Ya. Terus di bawah
informasinya juga sama-sama ke atas, ya. Dibawa bersamaan ke atas, menyilang, ya, masuk ke VPL. Nah, ini ventral posterolateral nucleus, ya. Nah, lalu kemudian dipersepsikan. Kalau yang ekstremitas atas itu ke arah, enggak sayang, Ibu enggak di kampus. Ya. Enggak. Ibu ngajar. Di luar dulu ya. Oh iya. Kamu mau lihat Ibu? Oke, kita lanjutkan. Jadi nanti dia di sini ya dipersepsikan ke area somatosensoris. Ya. Jadi sebenarnya ceritanya nggak sesimpel ini ya. Kalau ini kan yang diperlihatkan cuma masuk pada satu tempat begitu ya. Nah, sebenarnya itu masuknya pada banyak regio ya, pada banyak ganglion ya, tapi tetap berakhirnya pada area yang sama. Ya. Masih ingat kemarin somatosensoris kalau bagian wajah, bagian lateral ya. Terus kalau ekstremitas bawah bagian medial ya kan? Masih ingat ya yang kemarin ya? Oke. Jadi karena itu tadi jalur masuknya sama, terus kemudian ada bersinaps juga. Nah, lihat ini yang merah juga bersinaps pada yang biru ya. Nah, terus dibawa informasinya sampai ke atas. Jadi ini area yang tadi saya sebutkan, saya masukkan pada soal S1 ya. Nah, area paling luas untuk referred pain adalah pada ginjal ya. Sedangkan yang lain, nah ini kayak hepar itu di bahu kanan ya. Kantong empedu juga. Nah, terus kemudian kalau mah, kalau kita seringnya ini ya, sakit mah nunjuknya ulu hati gitu ya. Padahal kan lambung nggak di sana ya. Lambung itu kan pada bagian kiri, tapi itu sebenarnya adalah referred pain. Oke, jadi nyampainya ke sana. Juga kalau ada sakit perut, nunjuknya pada bagian usus gitu, pada bagian umbilikus. Itu juga sebenarnya adalah referred pain. Karena kita nggak bisa spesifik bilang gitu ya di bagian mana yang kena. Nah, begitu. Oke, terus bagaimana dengan nyeri visceral? Ya, nyeri visceral yang dari organ dalam ini, ya, lokalisasinya jelek, ya, karena dia tidak berjalan dengan DCMLS. Terus kemudian dapat memunculkan gejala-gejala otonom, peningkatan heart rate, peningkatan laju nafas, ya, peningkatan tekanan darah, begitu, dan bisa menimbulkan spasme dari otot-otot skelet yang di sekitarnya. Jadi otot yang dalam ini kan otot polos, begitu ya. Nah, otot skelet yang ada di sekitar organnya juga dapat berefek. Nah, reseptor nyeri itu lebih terdistribusi secara luas ya, dan jarang-jarang. Jadi letaknya itu jarang-jarang, tidak seperti struktur pada somatik yang jaraknya dekat sekali dan jumlahnya itu lebih banyak gitu. Nah, jadi kalau ada kerusakan pada suatu organ visceral, tapi misalnya kerusakannya itu hanya kecil sekali, itu jarang menyebabkan nyeri yang parah. Jadi kalau usus itu sebenarnya dipotong, ya, dipotong pada satu tempat, itu tidak akan menimbulkan nyeri yang parah kecuali nekrosis terjadi pada area yang luas. Bisa dipahami? Karena kayak letak-letak reseptornya jauh-jauh gitu loh. Antara titik A dengan titik B jauh. Jadi ketika di antara titik A dan titik B itu dipotong, dia nggak nyebabin nyeri. Bisa dipahami? Tapi kalau kerusakannya terjadi pada sejauh titik A, titik B, titik C, maka itu dapat menyebabkan nyeri yang lambat tapi kronis gitu. Jadi diffuse stimulation baru yang severe atau nyeri yang hebat. Ada beberapa penyebab dari visceral pain ya. Bisa terjadi iskemia ya, jadi adanya pembentukan metabolik asidik ya gara-gara terjadi kerusakan jaringan begitu. Seperti yang tadi bradikinin, enzim proteolitik dan lain sebagainya. Terus kemudian stimulasi dari kimiawi, zat kimiawi ya. Jadi ada kebocoran dari traktus gastrointestinal misalnya. Sehingga nanti zat-zat
makanan gitu ya, zat-zat sisa itu bisa masuk ke kavitas peritoneal. Nah, itu dapat menyebabkan peradangan ya pada lapisan-lapisan peritoneum kita. Nah, itu dapat menyebabkan nyeri juga. Terus kemudian ada spasme ya dari organ-organ yang berlubang yang bentuknya tabung. Nah, jadi ada stimulasi mekanik di sana terhadap akhiran syaraf bebas. Nah, bisa jadi juga adanya spasme karena kurangnya aliran darah terhadap otot-ototnya. Nah, ini dikombinasikan dengan peningkatan jadinya karena dia berkurang ya kan asupan darahnya, tentu jadi otot-otot akan berusaha meningkatkan metaboliknya ya. Nah, itu jadi akan dapat menyebabkan spasme dari saluran cerna misalnya, itu organ-organ yang ada bolongnya gitu ya, ada terowongannya. Atau juga overdistensi dari hollow viscus. Ini kenapa ya jadi kayak W-nya di bawah. Jadi ini adanya overstretch atau regangan berlebihan pada jaringan itu sendiri. Sehingga karena dia meregang, maka pembuluh darah yang ada di dindingnya itu akan tertekan gitu. Nah, jadi akan terjadi iskemia juga nanti ujung-ujungnya ya. Atau ada area-area yang sensitif begitu ya terhadap perubahan ya, terhadap adanya zat kimiawi sedikit saja itu langsung dapat bisa dideteksi ya. Ataupun ada regangan sedikit. Misalnya pada kapsula hepar ya. Lalu kemudian ductus biliaris, bronkus dan pleura yang parietal itu sangat sensitif terhadap nyeri ya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang nyeri? Ini terakhir membahas sensasi suhu ya. Jadi ada suhu dingin dan suhu hangat. Jadi ada reseptor dingin juga dan ada reseptor untuk yang hangat. Nah, ini ada suhu-suhu yang memicunya. Jadi ada 10 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius dia akan memicu reseptor dingin ya, sedangkan reseptor hangat itu sekitar 30 sampai 49 derajat Celcius. Nah, nanti beda buku, beda angka, nggak usah bingung ya. Itu bukan hal yang istilahnya fatal gitu. Makanya saya kalau ujian itu nggak pernah nanyain angka ya. Oke, Mas Mumtaz ternyata tunjuk tangan ya, silakan. Izin dok, saya masih agak bingung dengan konsep liver pain karena tadi kan definisinya adalah nyeri pada suatu organ visceral yang dialihkan pada area di permukaan tubuh. Misalkan tadi nyerinya sebetulnya perlukaannya mungkin inflamasinya ada pada gaster tapi jadinya pada epigastrik. Nah, yang mau saya tanyakan, ketika kita meriksa pasien misalkan, atau ketika kita memberikan stimulasi pada permukaan, misalkan kita epigastrik yang kita tekan, bisa nggak sensasinya sebaliknya dirasakan pada pasien tuh di lambungnya gitu, ataukah hanya dari visceral ke permukaan gitu? Ya. Jadi kalau kita stimulasi tangan, apakah nanti jantungnya ada nyeri gitu ya? Ya. Jadi kalau antara yang somatik dengan visceral ya, kira-kira dari Mas Mumtaz akan mungkin nggak mempengaruhi kalau dari segi jarasnya begitu ya. Maka kalau kita memberikan nyeri pada lambung dia akan pada bagian epigastrium, terus kita waktu memeriksa itu memberikan nyeri gitu Mas Mumtaz. Kira-kira. Enggak kan? Kita cuma menekan kan? Iya, jadi kalau yang terjadi pada organ dalam ini kan benar-benar kerusakan ya. Jadi memang dia menstimulasi nyeri. Tapi kalau Mas Mumtaz cuma menekan bagian atas epigastrium, itu kan paling hanya menstimulasi Pacini ya. Ya pasien juga marah toh kalau Mas tekan kuat-kuat. Ya, jadi itu tadi beda stimulasi soalnya Mas Mumtaz. Kalau yang ada gambar di sini kan itu sama-sama reseptor nyerinya ya. Jadi jaras nyerinya yang memang terstimulasi. Tapi kalau yang satu diberikan stimulasi sentuhan, lalu kita mengharap menstimulasi nyerinya, nggak bisa. Gitu. Ya. Andaikan stimulasinya misalkan dipukul misalkan di bagian epigastrik itu kan nyeri juga. Nah itu apakah mungkin memberikan stimulus di area yang tadi yang mungkin di gaster gitu dok? Bisa enggak? Iya. Jadi
Itu juga berlaku misalnya untuk apa ya? Kalau misalnya kita pukul misalnya bagian perut begitu, lalu kemudian sakitnya ke bagian organ dalam, ya tentu ya Mas ya. Kalau misalnya seperti itu ya, karena nanti tapi apakah, nah sekarang apakah yang terjadi seperti itu berlaku untuk jantung? Misalnya kalau kita stimulasi yang tangan misalnya terbakar begitu ya, terbakar, kan terstimulasi nyerinya ya. Maka terus jantung akan dapat merasakan nggak? Ya tentu bisa. Jadi efeknya gimana? Jantungnya kan jadi berdenyut dengan cepat begitu ya. Nah, tapi kan itu hanya persepsinya. Kita nggak, oh tangannya terbakar lalu kemudian jantungnya sakit juga kayak lagi serangan jantung. Enggak ya. Jadi yang persepsi sekarang adalah kalau yang somatik itu akan lebih kuat dirasakannya. Ya. Somatik itu akan lebih kuat didefinisikan di otak karena benar-benar bisa areanya bisa kita gambarkan. Tapi sedangkan sebenarnya yang sakit adalah lambung, mah di situ ya, gastritis. Tapi kan kita nggak bisa menunjuk dengan tepat bahwa yang sakit di sana. Begitu. Jadi kalaupun seperti yang Mas Mumtaz bayangkan, oh kalau kita stimulasi nanti di area segmen yang dipersarafi yang sama misalnya, terus kemudian jantungnya nanti merasakan sakit. Mungkin saja, tapi kan kita nggak bisa mempersepsikan itu. Karena bahkan ketika jantungnya sendiri yang sakit, kita nggak bisa. Kita nggak bisa langsung spesifik menunjuk jantungnya. Kita bahkan hanya berdasarkan pada nyeri alih pada yang somatik. Jadi somatik itu memang lebih kuat. Memang istilahnya lebih bisa kita persepsikan dibanding organ-organ dalam. Begitu Mas Mumtaz ya. Terima kasih dok. Oke, Mas Kabir ya, monggo. Ya, dok, izin dok. Kan tadi nyeri alih itu kan kalau jantung kan ada yang cuman ke tangan dok ya. Tapi ada beberapa pasien itu ada yang nyeri ulu hati, terus kita kira kan dia sakitnya lambung, kita kasih obat lambung, tetapi ternyata tidak ada perubahan. Pas di cek EKG ternyata jantung yang bermasalah. Itu biasanya kan pada usia di atas 45 tahun. Apakah itu mekanismenya sama seperti yang tangan tadi? Soalnya di gambarnya yang nggak sampai ke nyerinya, nggak sampai ke ulu hati gitu dok. Iya. Ini kalau dari gambar ini pemetaannya cuma seperti ini gitu ya. Iya dok. Jadi memang nanti bisa berbeda-beda gitu ya Mas ya. Makanya ada juga yang menggambarkan kalau misalnya jantung itu sampai ke leher bagian atas. Ya kan keluhannya. Tapi mayoritas itu adalah area ini ya. Area ini. Makanya kita kalau dari segi fisiologisnya itu jalurnya memang demikian gitu ya. Secara dermatomnya. Tapi ada hal-hal yang mungkin secara fisiologis kita nggak bisa pahami betul. Misalnya pada orang-orang yang mengalami IBS, pernah dengar? Inflammatory bowel syndrome, merasakan ada ular di perut atau apa. Padahal diperiksa itu nggak ada masalah. Nah, mungkin di bagian persepsinya dia gitu. Ya. Jadi kita kalau dari segi kedokteran, oh ini loh secara fisiologis dan mayoritasnya seperti itu. Tapi kita nggak bisa telan mentah-mentah ya, karena kadang-kadang ada kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhinya. Ya, oke gitu Mas Kabir. Jadi ini nggak mesti seperti ini. Ada memang variasi. Kadang nanti nyeri alihnya mungkin aja kenapa dia ke arah lung dan diafragma, ya kan? Yang sebenarnya ini kan area lung untuk diafragma ya, tapi kok jantungnya ke arah sana juga. Mungkin aja pada area persepsi di otaknya itu deketan areanya gitu ya. Terus kemudian jadinya terpersepsikan pada area tersebut. Begitu. Terima kasih dok. Iya, gimana Mas Reza? Oh ya dok, izin bertanya tentang, ini mungkin hampir mirip ya dengan revert pain, tapi mungkin mekanisme berbeda. Jadi saya pengen tanya, ini kan kalau revert pain kan tadi ada dari visceral, kemudian nanti ada sinaps dengan yang di permukaan sehingga otak mempersepsikan ada terasanya nyerinya di bagian yang superficial yang di kulit. Nah, kalau misalnya pada ini dok, nyeri radikuler, misalnya pada HNP ada penekanan medulla spinalis karena ini ya gangguan di sana, kemudian pasien itu bisa merasakan nyerinya itu menjalar sampai ke kaki. Ini mekanismenya gimana ya dok ya untuk nyeri yang seperti ini? Apakah sama dengan yang ini atau
tidak? Ya, jadi yang kebetulan kalau HNP kan terkenanya pada bagian medula spinalisnya ya. Nah, terus kemudian di situ kan kita tahu bahwa syaraf sensoris masuk, ya kan, motoris juga masuk. Kalau misalnya tertekan HNP itu kadang-kadang kan ada segmen tertentu ya yang kena. Ya, jadi nggak semuanya, ya. Nah, dia tertekannya bagian mana? Seringnya adalah bagian belakang, ya. Bagian belakang, makanya biasanya kena sensoris. Nah, biasanya keluhannya malah adalah bukan nyeri ya Mas Reza, tapi kayak kebas, ya nggak sih keluhan pasiennya? Enggak, nyeri juga. Ya nyeri Ada yang pinggang kan? nyeri juga, Dok. Ya low back pain kan, tapi nanti juga merasakan ada sampai ke bagian jadi itu adalah tempat, jadi tergantung HNP-nya. Misalnya Mas Reza bayangkan kenanya di lumbal 1. Itu kan tempat masuknya dari yang bawah-bawah kan. Nah, jadi tergantung persyarafannya itu tadi, ya. Nah, pergi main dulu kan. Oke. Maaf ya, ini ada yang mau ikutan ngajar. Oke. Jadi karena gangguan tadi di ini ya, guys, di atas ada sensorisnya, terus ada motorisnya, jadi mungkin bisa terasa jadi ada sensasi kebas atau mungkin juga ada kelemahan ya, dok ya, tergantung dari pas segmen spinalisnya itu. Pas segmen spinalis mana yang kena, ya. Makanya HNP kan biasanya terkait daerah lumbal ya, karena itu adalah area untuk gravitasi kita. Jadi untuk kita keseimbangan tubuh itu sebenarnya paling banyak di bagian lumbalnya. Makanya yang sering kena itu segmen itu. Jarang ya kita dengar HNP itu pada leher ya. Pada leher, pada segmen torakal ya kan? Ya, jarang, tapi bisa lah ya. Biasanya karena itu tadi pada bagian lumbal, sehingga biasanya efeknya gara-gara sering angkat beban berat posisinya itu langsung membungkuk begitu ya. Kan harusnya kan turun dulu ya. Jadi secara satu kesatuan. Saya bahkan pernah baca Mas Reza ada suatu statement bahwa semua permasalahan punggung yang kita alami sekarang sebenarnya munculnya gara-gara kita berjalan dengan 2 kaki. Jadi kalau kita kembali jalan dengan 4 kaki, 4 ekstremitas, melengkung lagi, itu tidak akan ada efek yang terjadi. Gara-gara segmen yang bagian belakangnya kan jadinya bebas begitu. Ya Mas Reza. Ya ada pernah saya baca statement seperti itu. Jadi biasanya yang kena memang bagian belakang, makanya sensoris yang sering jadi keluhan. Tapi kalau udah parah banget, nanti HNP bisa jadi kelumpuhan ya. Karena kenanya udah yang motoris, yang segmen bagian depan. Gitu ya Mas Reza? Baik, terima kasih dok. Iya, Mbak Rifda silahkan. Dok, izin bertanya yang mengenai nyeri ali ini dok. Tadi kan beberapa ada yang lebih sensitif ya dok, seperti yang tadi bagian kapsul dari hepar. Apakah pada saat pada organ-organ tertentu yang sensitif ini dia malah lebih ke titik dari organ tersebut atau lebih ke nyeri alihnya itu dok nanti hasil dari? Jadi dia karena dia lebih sensitif dibanding organ lain ya, maka ada stimulasi itu akan dapat menyebabkan nyeri, dan nyerinya karena dia organ visceral bukan berarti dia jadi lebih to the point gitu nyerinya. Enggak. Jadi tetap kalau misalnya nyerinya hepar, nanti bisa nyeri alihnya ke bagian bahu gitu, Mbak Rifda. Jadi, tapi ini maksudnya lebih sensitif karena ada stimulasi sedikit saja. Contohnya bronkus. Ayo, kalau misalnya ada asap apa dikit kan, itu udah langsung gitu ya. Nah, atau ada bau-bau yang bahkan terlalu kuat, nah itu dapat bisa menyebabkan stimulasi dan nyeri juga di sana. Ya. Oke, gitu Mbak Rifda. Oke. Ya, ya silakan Mbak Tamina. Iya dokter, maaf dokter izin bertanya. Ya. Tadi yang mengenai yang cepat sama yang lambat itu kan, yang jaraknya itu kan dokter, izin konfirmasi yang kalau misalnya cepat kan dia kan serabutnya alfa delta, A delta. Kemudian nanti dia bersinap di marginalis pertama kan dokter. Terus nanti ada juga yang secara langsung. Kemudian kalau yang lambat itu kan yang ada yang C kan dokter.
Terus dia bersinapnya ada yang langsung, kemudian ada yang bercabang. Kalau misalnya ada kan dibilang dokter kalau misalnya kenapa dia cepat, karena dia menggunakan serabut yang alfa delta, kemudian dia bersinapnya marginalisnya 1 kali, baru dia secara langsung. Ada nggak sih dokter kondisinya, misalnya yang alfa delta ini dia bersinapnya tuh lebih banyak percabangannya dibandingkan si yang lambat ini dokter, yang C ini? Oh ya, jadi enggak ya Mbak, kalau memang A delta itu memang dia bersinapsnya di lamina 1 aja, gitu. Lamina 1, terus nanti dia baru naik. Sedangkan kalau yang C, itu sinapsnya di 3 dan 5. Gitu. Cara anatomisnya seperti itu. Oh ya dokter, terima kasih dokter. Iya, jadi monggo jika teman-teman ini tertarik membaca bagaimana ya kalau yang SC, itu kan biusnya dari punggung kan? Nah, itu gimana? Kan yang mati rasa berarti dia bangun kan? Sering ada, bahkan mungkin ngalamin sendiri. Dia bangun, ditutup aja yang di bagian dada di sini ya. Terus yang di sana padahal dibelah gitu, nggak kerasa ya. Nah, jadi dia memang mentarget area dia istilahnya ke bawahnya aja gitu. Yang atas nih tetap sadar, tetap bisa merasakan. Ya. Yang area mana yang akan dihambat? Nah, serabut mana oleh zat anestesinya kira-kira? Oke, nggak apa-apa. Kita selesaiin dulu deh yang ini. Itu tambahan aja kalau mau baca tentang anestesi ya. Kalau kemarin lidocaine saya udah bilang, kalau lidocaine dia menghambat kanal natrium ya kan? Sehingga nanti nggak bisa terbentuk potensial aksi, potensial reseptor. Oke, nah ini reseptor dingin itu jumlahnya lebih banyak daripada reseptor panas ya. 3-10 kali lebih banyak. Nah, pada area-area tertentu kita lihat ya berhasil diketahui bahwa untuk bibir itu yang paling banyak reseptor dinginnya 15-25 titik per sentimeter persegi. Nah, jadi 1 meter persegi itu bisa ada beberapa puluh reseptor ya. Sedangkan pada di jari-jari tangan 3-5 titik per sentimeter perseginya, untuk di tubuh itu kurang dari 1. Jadi ada area-area per 1 cm perseginya itu nggak punya reseptor dingin gitu. Sedangkan untuk reseptor hangat ada area tertentu pada tubuh yang jumlahnya lebih banyak begitu ya. Contohnya pada bagian dahi, pada bagian pipi, tangan, dan lengan. Dan tangan ini kira-kira telapak tangan atau punggung tangan yang banyak reseptor hangatnya? Punggung. Punggung tangan ya. Kalau teman-teman ngerasain panas gitu, gini ya. Ya, tubuhnya lagi anget enggak gitu ya. Atau ngerasain ini pancinya anget enggak ya kan? Secara refleks kita udah mendengarkan punggung tangan ya. Adaptasi terjadi pada suhu 20 hingga 40 derajat Celcius. Nah, kalau sudah di atas 45, ini kan sudah terjadi kerusakan jaringan. Sehingga yang terstimulasi nanti adalah reseptor nyeri. Nah, ini di atas 45 yang terstimulasi adalah reseptor nyeri. Sekarang, kok kita bisa merasakan ya? Ini kan pada suhu 30 derajat misalnya. Ya. Coba ada yang bisa menjelaskan kalau pada suhu 30 derajat apa yang terjadi pada reseptor suhu pada tubuh kita? Mbak Rizky Amelia mungkin? Derajat ya dok? Mana? 30 derajat. Dia menstimulasi ya 32 deh, 32. 32 itu kan dia udah menstimulasi suhu reseptor dingin sama reseptor hangat ya. Ya di antara Kan? Tapi kita mendefinisikannya sebagai tidak ada, kita nggak bisa membedakan nih hangat atau dingin gitu.
Nah, kalau pada suhu ini 25 derajat itu yang maksimal menstimulasi reseptor dingin, ya. Kalau yang suhu panas itu sekitar 43 derajat Celcius. Ya, itu baru maksimal. Nah, tapi deket ya, dalam jarak sebentar aja langsung bisa menstimulasi nyeri terhadap panas. Ya, tapi sekali lagi ini ada variasi ya. Ada variasi terhadap setiap orang, bisa aja seseorang tersebut reseptor dinginnya lebih banyak. Jadi misalnya Mas Mumtaz reseptor dinginnya lebih banyak daripada Mas Kabir, ya. Jadi Mas Mumtaz suhu 20 derajat udah kedinginan, ya. AC-nya suhu 20. Misalnya mereka kamar gitu ya, satu kosan gitu. Sedangkan Mas Kabir karena lebih sedikit, 20 derajat bagi dia belum dingin. Ini kan repot ya. Nah, jadi variasi reseptor ini lumayan besar. Ini istilahnya ini karena mayoritas yang diteliti ya seperti ini gitu ya. Jadi serabut untuk dingin itu adalah A delta dan C, yang hangat adalah serabutnya tipe C. Gitu. Jadi karena ada perubahan suhu, maka juga bisa distimulasi dari perubahan metabolik pada reseptor itu sendiri, selain dari perubahan permeabilitasnya, gitu ya. Nah, terus kemudian akan mempengaruhi reaksi kimiawi intraselulernya, ya. Dan itu bisa 2 kali lipat ya perubahan metaboliknya itu per 10 derajat Celcius. Terus kemudian ketika semakin luas area kulit yang terstimulasi pada satu waktu, maka akan terjadi sumasi spasial. Ya, jadi semakin luas. Contohnya 0,01 derajat Celcius ya, perubahan suhu pada seluruh permukaan tubuh. Nah, itu akan segera bisa kita ketahui ya. Nah, sedangkan perubahan 100 kali ya dari 0,01 ya. Berapa kali kalau 100 kali 0,01? 1 derajat, Dok. 1 derajat ya, tapi hanya berefek pada 1 cm persegi kulit. Nah, jadi misalnya dari 36 ke 37 gitu. Kira-kira bisa nggak kita segera deteksi? Bisa ya, tapi kalau syaratnya harus 100 kali ini. Tapi kalau 0,01 derajat perubahannya pada suhu di sekitar tubuh ya, itu langsung bisa kita, karena terjadi sumasi spasial. Bisa dipahami? Ya. Oke, nah kemudian ini perubahan ya fisiologi sensoris ya. Jadi ini prinsipnya adalah setiap dari organ itu akan secara spesifik ya mentransdusikan energi tertentu sehingga akan menjadi suatu potensial aksi ya. Masing-masing modalitas itu punya jalur tertentu yang akan menuju ke otak ya. Tipe sensasi dan bagian tubuh yang dipersepsikan, yang menerima sensasi tersebut itu ditentukan oleh bagian otak nanti yang akan teraktifkan. Jadi ini seperti jawaban untuk Mas Kabir tadi ya. Jadi tergantung pada bagian otak mana yang dia nanti teraktifkan. Nah, terus kemudian perbedaan dari intensitas dari sensasi itu ditentukan oleh frekuensi dari potensial aksi dan jumlah reseptor yang teraktifkan. Ya. Sensasi tertentu pada kulit tergantung pada ada atau tidaknya reseptor terhadap sensasi tersebut. Ya. Oke, itu kesimpulannya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Dokter, Ya, silahkan Mbak Tamina. bertanya dokter, ini terkait apa ilmu urut dokter di kampung Tamina. Ilmu apa? Ilmu urut dokter. Oh, urut. Ya, ya. Kan kalau di kampung Tamina tuh kalau misalnya sakit kepala, itu yang diurut tuh yang di lengannya dokter. Nah, Ya, itu ya, terkait yang mana ya dokter? Ya, seperti ini juga ya, ilmu-ilmu juga, Dok. akupuntur, ya kan? Akupuntur kan juga gitu, ya. Ditusuknya di mana, ya kan? Ini katanya nanti jaraknya sampai ke mata ya. Di kampung saya juga ada kok Mbak, kalau hamil atau habis melahirkan itu ini apa itu namanya? Kakinya
kakinya jangan diurut nanti matanya bisa buta gitu-gitu loh. Jadi ya, itu namanya orang tua ya. Jaraknya itu seperti apa tuh dari kaki sampai ke mata itu saya juga bingung ya. Mohon maaf Mbak kalau itu saya ilmunya tentang urut-urutan itu enggak ini ya. Enggak, iya, heeh. Jadi mungkin fisioterapi di sini ada yang fisioterapi? Mungkin bisa lebih. Mbak Yuli. Nah, Mbak Yuli, dokter. monggo Mbak, ada nggak tuh? Mbak Yuli mana? Mana ya? Keluar ya? Enggak deh. Ya dok. Ya udah, nggak apa-apa. Saya mohon maaf nggak bisa jawab kalau itu ya. Cuma kalau fisioterapi mungkin jadi lebih ini ngerti. Oke, gitu Dokter, aja mungkin. dokter. Iya, maaf ya Mbak Tamina ya. Oke. Ya. Kalau gitu kita tutup dengan berdoa, dipersilahkan. Ya, selesai. Assalamualaikum. Selamat